Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam hari ini saya mau bahas tugas yang kelima nih ya. Kita bahas bersama-sama saja ya. Kenapa nggak bisa dibuka ya? Oke, jadi ini pertemuan kita yang ke-13 ini ya. Jadi kita masih ada satu pertemuan lagi di akhir. Nah, untuk masalah nggak ada suaranya. Semuanya bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya kah? Oke. Jadi oh ya, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Minci. Sebentar saya. Jadi hari ini kita mau bahas tugas ini yang ujian akhir tahun ya, tugas keempat. Jadi nanti sebisanya aja ya, selesainya sampai jam berapa. Bisa di close, right? Oke. Bisa terlihat ya ini ya. Jadi saya menekankan sama teman-teman ini bahwasanya tutor itu berusaha memberikan nilai kan. Ini kan itu semester kita akhir-akhir ya. Ini tutor lagi sibuk menyerahkan nilai ya. Jadi ini biasanya tutor atau guru-guru seperti saya ini berusaha membohongi diri sendiri ya. Jadi ada nilainya jelek itu ya saya kasih nilai gitu ya. Bingung misalnya kalau misalkan nilainya nggak sampai SKM, takutnya nggak naik kelas ya. Bentar ya. Jadi memang ada beberapa yang kecil banget ya. Jadi memang ada beberapa teman-teman yang nilainya itu kurang ya, jadi di bawah SKM ya. Sudah nilainya kurang, tugasnya ada yang belum dikumpulkan. Makanya saya bingung. Jadi saya bingung nih hasil nilainya. Nilai UTS UAS nya kurang ya, padahal kan soal UTS UAS menurut saya gampang sih ya. Masa kurang gampang saya bikin soalnya? Belum apa? Kalau UTS UAS sudah bukan kemarin-kemarin ini itu kan sudah dibahas semua ya. Ya enggak, ini kan ada masalah ya. Jadi beberapa teman-teman itu nilai UTS UAS nya itu tidak mencapai SKM ya. Tidak sampai SKM, terus sudah tidak nyampe SKM, tidak mengumpulkan tugas. Itu ya. Nah kan saya bingung masih nilainya nih.
kalau saya ngasih, sebenarnya kan kalau tinggal nulis 80 aja kan gampang ya. Waalaikumsalam Mbak. Kalau saya ngasih nilai 80 aja gampang, tinggal ngetik saja kan, tinggal nulis tangan 80 itu gampang. Cuma kan apa, kayaknya nggak adil ya. Kursornya ada 2 Pak, mantul. Wah, nggak tahu saya. Internetnya mungkin. Saya nggak pakai apa-apanya, nggak pakai mic laptop sendiri. Ini mau bahas uji kemampuan akhir. Oke ya, jadi gimana ya? Harapannya teman-teman nanti pada tutor-tutor lain juga gitu ya. Kalau ada tugas ya dikerjakan ya. Kalau apa? Sebenarnya tutor seperti tutor ya semua tutor lah atau semua guru-guru lah. Itu kalau melihat siswanya itu rajin ya, berusaha, nilainya jelek apapun itu pasti jadi naik, jadi naik ya. Misalkan nilainya misalkan nilai UAS dapat 25 lah, jelek banget kan 25 ya. Kalau dia rajin ngasih 80 itu gampang sekali ya, tinggal nulis ya 80 gitu ya. Kalau nilai rapot ya. Tapi kalau sudah nilainya sudah nggak bagus, terus ngumpulin tugas itu sudah terlambat atau sampai nggak ngumpulkan, nah, itu kan kita kan bingung ya, mau naikkan nilai itu gimana gitu ya. Kayaknya nggak adil gitu ya. Maksudnya nggak adil ini itu bakal kalau maksudnya nggak adil ini adalah itu bakal memanjakan teman-teman ya, memanjakan teman-teman untuk tidak belajar ya, untuk tidak belajar disiplin ya. Itu menurut saya itu rugi bagi teman-teman gitu ya, kalau dimanjakan seperti itu ya. Soalnya tujuan teman-teman sini adalah UNAS ya, dan UNAS itu yang memberi nilai bukan tutor ya. Kalau selama pelajaran teman-teman dimanja terus dengan nilai-nilai yang bagus-bagus ya, nilai bagus-bagus terus ya, walaupun dia sebenarnya tidak bisa tapi dikasih nilai bagus ya, nanti UNASnya nggak bisa dimanja ya, nggak bisa dimanjakan ya. UNASnya nilainya berapapun ya itu ya hasilnya ya. Makanya itu kalau saya kalau semua tutor lah, kalau mau memanjakan nilai dengan nilai bagus terus itu saya rasa nggak adil bagi teman-teman ya. Takutnya nanti pas UNAS itu teman-teman malah rugi. Oh ya, ada Mbak Sarah. Jadi ada beberapa teman yang angkatan satunya itu ada tugasnya belum mengumpulkan ya. Ya saya baru sadar waktu saya rekap nilai, saya lihat loh, ini belum mengumpulkan tugas ini. Loh ini belum. Waduh. Saya bingung. Jadi mungkin nanti ya semester selanjutnya ya teman-teman tunjukkan teman-teman kalau teman-teman itu rajin ya, mau berusaha gitu ya. Kalau teman-teman rajin berusaha itu sebenarnya ngasih nilai gampang ya. Ya rajinnya gimana? Sering masuk kelas ya, terus mengumpulkan tugas gitu ya. Jangan sampai sudah nggak pernah masuk atau jarang masuk, ngumpulin tugas telat atau nggak ngumpulin, nilainya jelek, kan bingung kita yang mau naikkan nilai, ya kan? Bingung. Contoh ya, ini ketua kelas walau nggak dapat nilai 100 ngumpulin tugas rajin, waduh, loh, ketua kelasnya sendiri yang ngomong. Saya kira itu di orang lain. Mungkin nggak tahu kali Pak, saking sibuk nggak tahu kalau ada tugas, terus beliau gak nanya seteman kalau ada tugas, cuma masalah miskomunikasi aja Pak. Soalnya gini, kadang itu saya kalau nggak lupa saya mengingatkan biasanya, misalkan belum mengumpulkan tugas gitu ya, itu saya chat, tolong tugasnya dikumpulkan gitu. Jadi
Biasanya saya gitu ya. Kalau tiga dikumpulkan itu. Tuh, ini tuh Mbak. Oke ya. Jadi mungkin semester tolong diperbaiki ya. Maksudnya cara belajarnya tolong diperbaiki ya. Jangan hanya mengandalkan nilai dari tutor ya. Oke. Kita masuk ke ini aja ya, pembahasan ini ya. Kita bahas pelan-pelan saja, nggak apa-apa ya. Uji kemampuan akhir tahun, karena sebenarnya materinya sudah habis ya. Jadi kita bahas ini dulu. Saya urut aja ya, mulai nomor 1 lah. Mbak Toxbul, silakan Mbak Toxbul. Ya sebentar. Saya juga belum buka soalnya nih. Nomor 1 ya, ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Berikut ini yang termasuk dalam komponen abiotik ya. Abiotik berarti tidak hidup ya. Jawabannya iklim ya, benar ya. Herbivora itu hidup ya. Herbivora itu apa? Di sini ada herbivora, karnivora, omnivora. Saya belum pernah ngajar ini. Ada yang tahu herbivora itu apa? Ini di geografi ada enggak tahu di sumber daya. Oh, sumber daya alam ya. Di biologi ada nih ya. Apa itu herbivora, karnivora, omnivora? Herbivora pemakan tumbuhan, benar. Omnivora, karnivora? Itu jawabannya ini B ya. Karnivora pemakan daging. Badan biologi ya. Sudah tahu semua berarti ya, gampang ya. Sudah tahu semua ya. Oke, omnivora campur. Omnivora itu campur lah, kayak es aja campur. Maksudnya omnivora itu adalah pemakan segalanya ya. Segala yang bisa dimakan ya. Jadi dia juga makan tumbuhan, dia juga makan hewan gitu ya. Mbak Emma saya omnivora, waduh, pemakan segala ya, iya. Kalau hewan bersatu apa Pak? Maksudnya gimana? Hewan bersatu maksudnya gimana? Maksudnya hewan bersatu makan apa gitu ya? Oh, disebut apa hewan yang bersel satu? Apa namanya, lupa saya. Lupa saya namanya. Jadi nggak ada hubungannya sama herbivora, karnivora ya, kan dia pemakan. Lupa saya namanya hewan bersel satu. Apa sih namanya ya? Jadi penasaran saya. Lanjut tulang belakang. Udah lanjut aja, Mbak Minci. Lupa saya Mbak Minci. Badak bertulang satu.
Nomor 2 Mbak Mensi sekarang. Silakan. Bioma merupakan unit-unit geografis besar yang perbedaannya berdasarkan tipe-tipe klimaks atau dominan vegetasi atau bentuk-bentuk kehidupan binatang yang ditemukan oleh Mensi B. Jawabannya A ya. Jawabannya A. Charles Kendrick ya. Bukan apa? Bukan Tansli ya, Tansli. Ada di halaman berapa coba? Ada di halaman 3 ya. Buka halaman 3 ya. Di buku halaman 3 itu Charles Kendrick, istilah bioma dapat diartikan sebagai unit-unit geografis besar yang perbedaannya didasarkan atas tipe-tipe klimaks atau vegetasi dominan, tumbuhan atau bentuk kehidupan binatang ya. Ada di Google ya, nggak apa-apa. Di buku ada, di Google ada. Ya. Saya tidak menyalahkan teman-teman kalau mencari jawaban di Google ya. Itu malah menurut saya bagus juga ya, karena memanfaatkan teknologi ya, memanfaatkan media yang ada ya, bagus ya. Jadi juga belajar buku juga kita membuka wawasan di internet itu juga sudah bagus ya. Cuma agak sedikit saran saya kalau kita mencari jawaban di Google itu agak sedikit disaring lah, agak sedikit saring. Soalnya kadang-kadang itu nggak semuanya sesuai dengan sesuai dengan topik ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Nomor 3 Mbak Kotiah. Silakan nomor 3 Mbak. A. Mesophyta, tanaman anggrek dan cendawan merupakan tumbuhan yang termasuk pada kelompok Mesophyta ya. Di halaman 5 ya. Buka halaman 5 ya, Mesophyta ya. Jadi Mesophyta itu tumbuhan jenis tumbuhan yang sangat cocok gitu di lingkungan yang lembab ya. Seperti anggrek, jamur ya. Jadi cocok hidup di lingkungan yang lembab. Jadi contohnya tadi kan jamur ya. Jadi kalau teman-teman jamuran berarti teman-teman lembab ya. Makanya ya kalau berkeringat mandi itu diandui ya, dan enggak jamuran ya. Nomor 1 A, nomor 1 B. Nomor 1 B Mbak Larawi. Oke, kita lanjutkan ya. Tekstur tanah. Tekstur tanah, kegemburan, dan air tanah merupakan faktor fisik yang mempengaruhi nomor siapa sekarang? Mbak Riri Rianti. Yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman termasuk dalam faktor C. Edafik ya. Edafik ya. Halaman berapa ya? Buka halaman 7 ya. Ada di halaman 7 ya, dibuka ya halaman 7 ya. Jadi jawabannya Edafik ya. Oke, selanjutnya nomor 5 ya. Siapa nomor 5? Mbak Santi. Silakan Mbak Santi. Wilayah hutan berkayu keras yang senantiasa hijau terdapat di daerah. Ini saya belum nemu jawabannya nih.
Mana Mbak Santi ini? Oh, lagi ke toilet ya. Tidak, tolong baca aja Mbak Risalia. Jawabannya D. Bukan ya. Bukan D ya. Tuh. Mbak Risalia jawab B. Bukan ya. Jawabannya A ya. Buka halaman 10 ya. Jawabannya A. Ya bener Mbak. Siapa Mbak tahu 10 ya. Jawabannya A. Buka halaman 10 ya. Halaman 10. Di hutan evergreen ini ya. Jenis hutan ini terdapat di kawasan iklim Mediterranean yang wilayah-wilayah pantai barat yaitu wilayah-wilayah pantai barat sekitar lintang 30 derajat sampai 40 derajat ya. Karakter tumbuhan yang terdapat di wilayah ini adalah batang pohonnya tidak terlalu tinggi tetapi kawinnya sangat keras ya. Itu zaitun dan oak. Halaman 10 ya yang F ya. Gampang ya. Bentar. Nomor 6. Selanjutnya siapa ini? Kamu tunggu sorry. Mbak Ayu Masayu. Berikut ini contoh flora yang terdapat di wilayah hutan berkayu keras yang senantiasa hijau adalah. Oh sudah tadi ya. Gampang ya. 6. Ngerjain sambil buka buku susah banget. Ngerjain sambil buka buku susah banget. Oh malah lebih susah kalau ngerjain sambil tutup buku Mbak. Terus gimana baca soalnya ayo? Wah, kalau ngerjain soal sambil tutup buku ya nggak bisa baca soalnya Mbak. Walah. Namanya ngerjain soal itu sambil dibuka bukunya biar kita bisa baca soalnya. Maksudnya bukunya kan elektrik gitu Pak. Oh, bukunya kan enggak bukunya kan bukan biasa Pak. Oh, jadi naik turun bikin mumet. Oh ya ya, naik turun ya, jadi kayak tangga gitu capek ya. Ya nggak apa ya, kan ada seninya ya. Makanya saya buka bukunya lewat Google. Oh, ya. Mbak Santi dipanggil bos, nggak apa-apa. Jadi nomor 6 tadi belum dijawab. Oh Mbak masih 7B. Oh bukan, tadi udah dibacakan tadi ya. Nomor 6 bukan B ya. Nomor 6 D. Oh ya benar tuh Mbak Tok 10 itu ya. Oh dan zaitun ya. Tadi barusan saya baca ini. Sekarang nomor 6 Mbak. Barusan saya bacakan nomor 6 tadi halaman 10 yang F. Di halaman 10 yang F ya. Jawabannya D ya. Oh dan zaitun ya. Nomor 11. Sorry. Nomor 7 sih. Ya nomor 6. Nomor 6 itu zaitun dan oak Mbak Ayu Masayu. Sekarang Mbak Lalawi nomor 7. Padang rumput biasanya dijumpai di daerah Mbak Lalawi jawabannya A.
Yang lain gimana? Saya B kayak nomor 7. Jawabannya BS ya. Modul geografi dikasih ke APC loh Pak. Oh iya, jawabannya B ya. Beriklim BS ya. Buka halaman 11 ya. Halaman 11 yang apa ini? Bentar saya lihat. Lupa saya halamannya mana nih ya. Oh ini yang poin 3 ya. Vladimir Kopen menandai kawasan padang rumput dengan tipe iklim BS ya. Jawabannya B ya. Selanjutnya ya nomor 7B, nomor 8 ya. Siapa nomor 8? Oh berarti kembali ke atas ya. Batok sebelum nomor 8, ganggang hijau, diatomei, dan fungi termasuk dalam pilum. Mbak Kotia B, Mbak Toxpul D. Salah semua. Kalau pita jawabannya ya. Tulisannya salah Pak yang D. Oh. Double L ya. Jawabannya D ya, kalau pita ya. Nomor 9 ya. Siapa sekarang? Mbak Minci ya. Mur, waduh, bolone baut lah. Mur adalah ya, gampang ya, ya. Mbak, jawabannya bener ya. Halaman 11 ya. Di halaman 11 ya ada jawabannya ya, ya. Oke, sudah pinter-pinter semua saya rasa ya. Berikut ini yang merupakan hewan khas region Australia adalah sekarang waktunya siapa sekarang? Mbak Kotia ya. Mbak Kotia C. Nomor berapa sih sekarang? Lupa saya, 10. Platypus, kanguru, wallaby, dan kuskus. Ayo, ini ada yang B nih. Mbak Lalaulu B, Mbak Risalia A. Ayo, mana yang benar ini?
yang nggak ada kiwi. Bener ya jawabannya ya. C ya. Platypus, kanguru, walabi, kuskus ya. Lanjutnya ya. Kiwi itu masuk Selandia Baru ya. Selandia Baru sama apa? Australia beda ya. Jadi kiwi itu masuk Selandia Baru ya. Nomor 11 apa? Oh, Mbak Ririanti. Waduh, langsung dijawab. C. Proses pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan peristiwa kependudukan harian dan mengubah status harian seorang disebut. Mbak Riri jawabannya C. Registrasi penduduk. Nomor 11. Gampang ya. Benar, registrasi penduduk ya. Nomor selanjutnya, Mbak Santi. Sensus de jure yaitu jenis sensus yang dilaksanakan terhadap Mbak Santi. Mbak Santi mana ya? Dipanggil, masa dipanggil bos lagi Mbak Santi ini? Yang lainnya. Sensus de jure. Gampang ya. Halaman 27 ya. Buka halaman 27. Mungkin dia mulai lelah. Lagi trending tuh dia sekarang perkataan itu ya. Mulai lelah ya. Ya 12D ya, gampang ya. Ini sebentar. Saya mau ngingatin ini Mbak Lingling Ana itu siapa namanya ya? Mbak Lingling Ana. Dia belum ngumpulin tugas. Sudah saya message. Belum ngumpulin tugas 2 ya. Sri Wirnarni ya. Nah, saya rekap dulu ini. Gak masuk dia ya. Tugas 2 yang mana saya lupa juga. Saya kok nggak lihat tugasnya, lupa ya. Tugas 2 itu yang ngerjain soal silangan tuh kan ya. Kebanyakan tugas apa saya ngasih, jadi saya lupa. Oke ya. Iya Mbak Dinda Arema, silakan masuk. Lanjutkan sekarang nomor berapa sih? Nomor 12. Nomor 13 ya. Tadi siapa tadi? Tadi Mbak Riri ya. Sekarang setelahnya Mbak Riri. Mbak Santi. Oh, Mbak Santi sudah ya. Mbak Santi sudah, tinggal Mbak Risalia ya. Sekarang nomor urutan 4 negara yang jumlah penduduknya paling banyak.
Jawabannya E. Gampang ya. RRC ya. Nomor 1 RRC ya. Republik Rakyat Cina ya. Teman-teman tahu sendiri ya. Cina itu luas negara dibanding sama penduduknya itu sangat sempit sekali, maksudnya perbandingannya dekat sekali ya, sangat kecil sekali ya. Jadi jumlah penduduknya sangat besar ya. Kalau teman-teman kalau teman-teman pernah main ke negara-negara lainnya, ya kenapa Kursi nggak dihukum mati aja masih berlalu. Kalau teman-teman tahu hampir di semua negara itu mesti punya Chinatown ya. Chinatown itu apa? Pecinan. Kalau kita sebut di Indonesia itu pecinan namanya. Pecinan. Kalau yang tinggal di Surabaya itu kan ada di daerah Kia itu ya. Jadi gumpulannya orang-orang Cina tuh. Pecinan namanya. Soalnya orang-orang Cina itu di mana-mana tuh ada ya. Karena mereka sudah nggak cukup ya tinggal di negaranya. Jadi mereka berziarah. Pasar Glodok kalau Jakarta, oh ya. Kalau di Kanada itu ada ya Chinatown ya. Jadi di Kanada itu ada jadi ada satu jalan ya pemanjang itu isinya orang Cina semua di situ di Kanada itu. Toko-toko Cina semua. Saya yakin ada, saya belum pernah USA sih, tapi saya yakin ada. Jadi pecinan gitu. Jadi saya mungkin lah jalan-jalan ke Kanada, mungkin kalau di Chinatown itu mungkin kayak jalan-jalan di Taiwan ya, sama saja bentuknya ya. Udah terus huruf Chongwon gitu ya, kok ngono. Oke lanjutnya ya. Sekarang siapa? Tadi Mbak Risalia, sekarang Mbak Ayu Masayu, nomor 14 Mbak Ayu Masayu. Berdasarkan tabel di atas, unsur penduduk yang termasuk kualitas sumber daya manusia ditunjukkan dengan nomor D. Mbak Amin D, Mbak Ayu Masayu D. Sebentar saya ke toilet dulu ya.
Oh iya, halo, halo. Ini sampai jam 23.15 ya. Di jadwalnya seperti itu. Jadi saya ngikut jadwal saja ya. Jadwalnya tuh jam 21.45 sampai jam 23.15. Jadi saya ngikut jadwal aja. Nomor 14 itu 14 itu ngantuk tak tinggal, Pak. Oh. Oh, iya ya. Ya saya gimana ya? Saya nggak enak lihat Bang isi. Apa nomor 14 ya? 14. Belas itu D ya. Oh iya, Mbak ini saya benar ya. D ya. 14 itu D ya. Jadi yang apa yang termasuk dalam kualitas penduduk ya, kualitas penduduk atau kualitas sumber daya itu masuk ya, masuk apa jawabannya tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, mata pencarian ya. Kalau jumlah penduduk, angka kelahiran itu apa, kuantitas ya, jumlah ya. Kalau jumlah penduduk sama angka kelahiran itu kuantitas ya, jadi bukan kualitas. Selanjutnya nomor itu kan, oh iya, disoalkan kualitas. Jadi yang masuk kualitas itu yang 3, 4, 5 ya. Tingkat pertumbuhan, kesehatan, pencarian. Yang nomor 1 sama 2, jumlah penduduk sama angka kelahiran itu kuantitas ya. Masuk kuantitas bukan kualitas ya. Jadi yang kualitas jawabannya yang D. Kalau yang 1, 2 itu yang kuantitas. Nomor 15 tadi siapa tadi ya? Mbak Lalayu sekarang ya. Terdapat sekarang Mbak Ayu Mas Ayu ya. Oh tadi Mbak ya, sekarang maksudnya sekarang Lalayu. Tingkat infant mortality rate. Apa mortality itu? 15A. Apa mortality itu apa? Artinya terdapat 90 anak bayi pada suatu wilayah meninggal dunia. Jawabannya B, B, A, B. Mortality kelahiran ya. Kelahiran. Bedanya apa sama natality? Mortality itu kematian ya. Kalau natality itu yang kelahiran ya. Mortality itu kematian. Kalau A lahirnya saja, B. Kalau B waktu pas hari kelahiran di modul. Kalau A lahirnya saja, tapi kalau B waktu pas hari kelahiran di modul. Jadi jawabannya apa jawabannya? B ya. Bentar, saya coba bingung nih jawabannya 15 ini.
Ada yang Mbak Google saya bingung jawabannya yang 15 sebenarnya. Ada yang paham nggak sama soalnya ini? Pi sama dengan oh iya, di halaman 48 kan nih Pak ya. Di modul halaman berapa Mbak? Saya buka halaman 48 ini. Oh, di halaman 40 nih. Jawabannya B ya. Daripada kira-kira A dan B dibenerin Pak. Jawabannya B ya. Oke lanjut. Oke, belum dijawab semua. Sekarang Mbak siapa sekarang? Mbak Dinda Arema. Di modul ada tapi saya pilih A. Di modul KBC bukan Bambang Utoyo tapi. Gimana kalau yang itu? Kalau yang buku yang bukan Bambang Utoyo saya nggak tahu ya buku itu ya. Enggak mudah baik dengan jumlah ini. Ada yang bisa jelaskan kalau jawabannya A gimana? Kita masih ke nomor 15 dulu aja. Ada yang bisa jelaskan ya kalau 15 itu gimana? Yang jawabannya kalau yang jawaban A. Tingkat infant mortality rate sama dengan 90. Artinya terdapat 90 anak bayi pada suatu wilayah yang meninggal dunia. Kok di sini jawabannya per 1000 ya? Angka kematian bayi menunjukkan jumlah bayi meninggal dunia dari 1000 bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu ya. Kalau saya sih B. Kalau di buku jawabannya B ya. Bener apa tak buka buku dulu ya silakan. Kan itu udah disebutkan yang meninggal per 1000 kelahiran. Iya, di halaman 40 ini ada. Jadi di halaman 40 pada waktu lahir per 1000 kelahiran. Per 1000 kelahiran. Oh, bedanya A sama B apa ya? Angka kematian bayi menunjukkan jumlah bayi meninggal dunia dari 1000 bayi yang lahir hidup pada periode tertentu. Pada waktu lahir. Pada periode tahun tertentu. Pendek bentuk itu yang hubungan dengan tingkat kesehatan. Infant merupakan suatu indikasi mulai penduduk yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak.
pada waktu tahun ya, ada tahunnya ya. Kan itu udah disebutkan meninggal per 1000 kelahiran. Iya. Itu lahir. A dan B sama kayaknya ya. Jawabannya 2, A dan B ya. Gimana Mbak Minci? Sama saja Mbak Minci ini katanya Mbak Minci ya. Saya juga nggak paham maksudnya pada waktu lahir ini gimana. Ini saya baca di bukunya juga. Tulisannya itu pada periode tahun tertentu sih. Itu jawabannya A dan B ya. Sama ya. Jadi yang jawab A dan B benar ya. Yang lainnya salah. Oke Mbak Minci ya. Jawabannya A dan B benar Mbak Minci. Kita lanjutkan saja ya. Nomor 16 ya Mbak Dinda Rema ya. Nilai dependensi. Oke lah Pak lanjut. Oke. Nilai dependensi rasio 70 artinya nenek saya baru bangun tidur. Nomor 16 ini nomor 16 ya. Oh iya jawabannya B ya. Tuh. Terdapat 70 perempuan. Kok B jawabannya? Ada jawaban lain nggak? Ada jawaban lain? Terdapat 70 perempuan di antara 100 laki-laki. Itu mungkin seks rasio ya. Kalau dependensi rasio itu salah Pak, keliru. Oh ya. Ya jawabannya C ya. Halaman 46 ya. Di halaman 46 itu buka ya. Tadi yang B nomor 15. Oh. Yang C jawabannya ya. Jadi terdapat 7 penduduk usia non produktif di antara 100 penduduk produktif. Gimana? Usia non produktif itu usia berapa? Usia non produktif itu usia berapa ya? Usia non produktif berapa? Usia produktif berapa? Yang tahu? Non produktif 75 ke atas. Tujuh puluh lima apa 65?
65 ya, bukan 75 ya. Selanjutnya nomor 17. Mbak siapa tadi? Mbak Mini. Perbandingan antara jumlah penduduk petani dengan luas lahan pertanian disebut. Gampang ya, dari namanya aja tuh kelihatan. Mbak Mini 17E. Oh ya, gampang ya. Dan namanya udah kelihatan ya, agraris ya. Pertanian ya. Oh, sekarang udah jam 11 ya. 18, salah satu contoh klasik ya, saya pas sekarang. Mbak Natalia, salah satu contoh klasik yang dapat menghambat laju migrasi penduduk dari daerah pedesaan perkotaan ialah ah. Bentar, saya lihat dulu. 18 ya. Jawaban saya A ya. Jawabannya A ya. Mungkin ada jawaban lain. Bentar, saya minum dulu. Oh, udah ada ya. Mbak Ilma, saya apa jawabnya? Penghambat. Oh. D. Menghambat laju migrasi penduduk dari desa ke kota. Oh iya ya, keterkaitan akan lahan pertanian. Munculnya kawasan. Oh iya ya, benar ya. Benar. D ya jawabannya ya. A berarti menekan. A berarti menambah ya. Mendukung ya. A itu berarti mendukung perpindahan penduduk ya. Nah, ini Mbak Riri nanti malah C malah. Kemudahan komunikasi. Jawabannya iya benar D ya. Mbak Lalui juga C. Menghambat laju migrasi ya, urbanisasi dari desa ke kota. Dari desa ke kota. Keterikatan akan lahan pertanian. Kemudahan komunikasi. Kemudahan komunikasi yang menghambat laju migrasi. Bener iya D jawabannya ya. Saya kok aja bener. Iya, yang menghalangi laju migrasi. Jadi orang-orang mau pindah ke kota itu. Jadi orang-orang mau. Oh iya, bukan D, Mbak. Saya bingung nih kata-katanya yang munculnya kawasanku. Kalau keterkaitan akan lahan pertanian berarti dia gampang pindah ke kota ya. Kemudahan komunikasi sebenarnya nggak jelas ini ya. Menyusutnya lahan pertanian. Kalau dia lahan pertaniannya menyusut berarti dia gampang pindah kota. Yang A juga membuat gampang pindah jadi mas kota, Pak.
Yayang Ahmad Kota. Kok bisa C ya? Kemudahan komunikasi. Kemudahan komunikasi di mana nih ya? Iya, pertanyaan juga bingung. Jadi, keterikatan akan lahan pertanian itu kalau pertaniannya diikat, berarti dia bakal pindah ke kota. Iya, D salah itu ya. Munculnya kawasan kumuh. Kawasan kumuh di kota. Sebenarnya jawabannya lebih cenderung ke C atau E ya. Kalau yang E. Kawasan kumuh terakut migrasi. Bonus aja lah ini. Nggak jelas ini pertanyaannya. Pertanyaan jelas, cuma jawabannya nggak jelas. Tapi kalau yang A, B ini salah kayaknya ya. A, B sama E ini salah. A, B sama D. Bonuskan saja gitu. Ya bonus semua ya. Lanjut ya. Jadi 18 ini jawabannya ini agak kurang jelas ya sebenarnya. Jadi kan yang bakal menghambat migrasi penduduk dari desa ke kota. Itu kan berarti kan kalau kotanya kalau di desa sudah penuh fasilitas ya. Orang-orang itu akan tidak akan pindah ke kota kalau di desanya sudah berfasilitas seperti kota mungkin. Atau kotanya sudah mulai yaitu tadi kumuh mungkin ya. Jawabannya A bisa. Jawaban C juga bisa ya. Kemudahan komunikasi. Kalau misalnya ditulis ini kemudahan komunikasi di desa gitu. Ya benar juga jawabannya. Kalau ini nomor E, munculnya kawasan kumuh di kota. Ya benar jawabannya. Yang bisa C bisa E, cuma bonusnya langsung. Nomor 19 tadi siapa tadi? Sekarang balik ke atas lagi ya, Mbak Toxbul ya. Proses masuknya atau dimasuknya zat energi atau komponen lain sehingga kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan disebut. Wah, ini ada di soal di UAS ya. Mbak Toxbul nomor 19 ada di UAS. Gampang ya, A ya jawabannya ya. Ada di UAS ya. Oke, lanjutnya Mbak Minsi. Aduh, gini. Mbak Minsi, nomor 20. Gampang ya, nomor 20 ya. Dua puluh A ya. Gampang ya. Nomor 21. Mbak Koti ya. Dalam sektor kehutanan kayu merupakan hasil hutan. Kayu merupakan hasil hutan yang paling konsisten untuk pembangunan sebagai suatu komunitas. Untuk teman dalam sebagai komunitas ekspor teman dalam bentuk gampang ya. Sudah pernah dapat soal gitu ya. B ya. Kayu gelondongan ya, gampang ya. Selanjutnya nomor 22. Berdasarkan sistem pengelompokan Departemen Perindustrian, pabrik kertas yang ada di Padalarang dikelompokkan dalam jenis
22E. Pak, nomor 21 kan dilarang ekspor kayu gelondongan, Pak. Tapi di buku jawabannya kayu gelondongan ya. Ekspor kayu gelondongan. Kok bisa dilarang? Kenapa? Yang ekspor, yang mengekspor secara ilegal itu ya yang dilarang ya. Kalau secara ilegal itu memang dilarang. Kan ekspor impor itu kan ada aturannya ya. Ada aturannya. Kalau dia tidak mengikut aturan itu ilegal ya. Teman-teman tahu ada namanya illegal logging. Illegal logging. Jadi pengiriman kayu itu secara ilegal ya, dialirkan melalui sungai-sungai itu ya. Nah itu tidak izin negara ya, itu langsung ditebang terus langsung dijual ya, itu ilegal ya. Kalau diekspor secara legal itu boleh ya, pembajakan hutan, Mbak. Jadi boleh ya Mbak ya, kalau legal ya, kalau sesuai izin ya, gitu ya. Jadi benar ya kayu gelondongan ya. Di buku jawabannya ada ya. Nomor 22, tadi siapa tadi? Tadi Mbak Minci ya. Sekarang tadi Mbak Kotia. Sekarang Mbak Riri. Mbak Riri nomor 22, gampang. Jawabannya E ya, gampang ya, bener ya. Sekarang nomor nomor 23 ya. Mbak Risalia ya. Perdagangan interinsular. Mbak Risalia. Iya, jawabannya bener ya. Pak, kelas sampai jam berapa sih? 23.15, Mbak. Kurang 15 menit lagi ya. Oh iya, apa mau berhenti sekarang? Nah, tambah seneng saya juga ngantuk ya. Tapi sampai jam 3.15 jadwalnya ya. Lanjut aja ya. 23E ya. Gak usah ditunjuk, Pak. Oh ya. Pengurusnya kurang langsung bercepat. Oke, ya udah, ayo nomor 24. Widya wisata merupakan nomor 24 pelajaran dan penelitian ya. Oke, lanjut. 24E. Nomor 25. 25. Komoditas perdagangan Indonesia, sektor non migas yang paling tinggi dalam urutan pemasukan bagi pendapatan negara ialah, gampang ya, 25A ya. Oke, teman-teman minta cepat ya. Lebih cepat lebih baik. Nomor 26, Taman Nasional Gunung Leuser adalah satu objek wisata alam yang terdapat di provinsi Mbak Minci 26A. Ini sudah pernah ya soal ini ya. Gampang ya, 26A ya. 27. Terjadinya hujan asam atau acid rain karena air hujan terkontaminasi oleh unsur. Ayo, masih ada yang jawab karbon dioksida. Apakah masih ada yang jawab karbon dioksida? Jawabannya sulfur dioksida ya. Oke, sudah pintar semua. 28. Benda, zat, atau materi yang menyebabkan terjadinya polusi dinamakan, gampang ya. Pintar-pintar ya teman-teman ya. Kenapa kemarin UAS yang dapat 100 cuma Mbak Kotiah ya? Pintar-pintar tapi yang dapat 100 cuma 1. Kan kalau dapat 100 semua kan jadi saya jadi enak nilainya.
100 100 100 100 itu enak. Ngecak iku Pak si Pepeng. Apa ngecak? Nomor 9, lingkungan abiotik sering pula dinamakan lingkungan tempat Sufia ngantuk koleksinya. Kok bisa? 9B anorganik ya, benar ya. 9B 30. Berikut ini yang termasuk lingkungan biotik dalam suatu ekosistem adalah, gampang ya. Biotik itu berarti apa? Hidup ya. Mana yang hidup? Cuma hewan ya. Permukiman ini gimana? Oke ya, jadi jawabannya cuma B, hewan ya. 31C, salah satu bentuk kerusakan lingkungan sosial budaya adalah, udah pernah nih ya jawabannya ya, udah pernah dijadikan soal ya. C ya, gampang ya. 32, pencemaran tanah yang terjadi di alam, salah satunya disebabkan oleh, masih adakah yang menjawab pestisida? Sebentar. Oke, 32A ya. Lanjutnya nomor 33. 33 sekarang ya. Terjadinya hujan asam asid lain karena hujan terlalu. Oh, ini sudah tadi ya. Soalnya sama ya, sulfur dioksida ya. 34. Upaya pelestarian sumber daya alam dalam mendukung kehidupan manusia disebut, gampang ya. D ya. Konservasi ya, bener ya. Mbak Min sih bener. Mbak Min sih cepet ya, langsung jawab ya. 35. Undang-undang terbaru yang mengatur pengelolaan lingkungan di Indonesia adalah, ini teman-teman sambil buka itunya kan ya. Sambil buka apa? Sambil buka jawabannya ya. Sambil buka jawabannya, ini cocokkan ya. Salah berapa ya? Kasih tahu saya ya. Nanti kasih tahu saya salah berapa ya. Nomor 35. 35 nomor 35 jawabannya apa tadi? Oh ya. A ya, gampang jawabannya ya. Nomor biar sampai selesai cepetin. Oh ya. 35A ya, bener ya jawabannya ya, gampang ya. Nanti yang tadi dikoreksi ya. Nanti laporan saya di chat ke saya salah berapa ya. Wih, langsung dijawab ya Pak Mensir. Belum dibaca. 36B, upaya konservasi yang tujuan untuk menghambat tingkat erosi ya, benar ya, terasering ya. Oke. Daerah yang menjadi kawasan resapan air dinamakan, gampang ya, catchment area ya. Di kanan 37A ya. 38, seorang tokoh yang berperan dalam mengenalkan tentang konsep AMDAL adalah, ini ada di soal UAS ya, Emil Salim ya. Penanaman kembali pohon-pohon pada daerah perbukitan yang telah gundul disebut, oke, reboisasi, gampang ya. Upaya terasering pada lahan pertanian bertujuan untuk menjaga dari adanya, gampang ya, bahaya erosi ya. Oke, ada yang dapat 100? Saya buka dari awal ya. Saya salah satu. Mbak Minci salah 3. Coba lihat dari depan, depannya ini ya. Saya buka nomor depan ya. Silakan dilihat ini. Nggak bisa lihat ah.
Dulu. Nanti ngerjainnya tengah malam. Mungkin yang lain bisa chat saya, salah berapa ya? Pak Dinda salah 7. Soalnya ini berapa? 40. Tapi tenang saja ya. Saya kasih bagus-bagus saja nilainya ya. Biar di rapot bagus ya. Mbak Mini 6. 6 apa Pak? Oh, 6 itu D, owak dan zaitun. Tambah 3 Pak, berarti saya salah 6. Tambah banyak Mbak Minsi ya. Salah 6. Santai aja, jujur aja ya. Gak bakal saya kasih nilai jelek kok. Salah semua ya saya kasih 80 tetepannya. Sama saya gampang-gampang saja yang ngasih nilai itu ya. Pokoknya teman-teman rajin ngumpulkan tugas saja ya. Salah semua, saya kan pernah bilang ya. Oh, nomor 13. Saya kan pernah bilang, mbak-mbak sini kalau ngumpulkan tugasnya tepat waktu, jawabannya salah semua aja, itu saya kasih 80. Ya. Kalau nggak ngumpulin pak gimana? Wah itu saya yang bingung itu. Saya mau ngasih nilai berapa ya? Kalau saya ngasih 80 kan nggak itu ya, nggak adil ya. Nggak terlalu pikirin nilai pak, yang penting udah ngumpulin tugas. Oh gitu. Mbak Natalia salah 12. Banyak sekali ya. Mbak Mini malah 17. Sabar Mbak, semangat lagi belajarnya ya. Lebih semangat lagi belajarnya. Iya. Iya kan saya pernah bilang sih. Mbak-mbak ini pokoknya ngumpulkan aja tugasnya ya. Jangan sampai nggak ngumpulkan ya. 4 menit lagi. Geser, apa yang digeser? Oh turun. Ini geser. Ini cuma saya tanya teman-teman saya mau lihat kemampuannya teman-teman ini loh, sampai berapa. Makanya saya tanya salah berapa itu. Kalau masalah nilai ya nggak usah khawatir ya. Nggak khawatir salah 2. Kalau nilai nggak usah khawatir ya sama saya. Dan mau laporan? Kalau nggak ada saya tutup ya. Nggak dapat 100. Pak Sufyan satu kampus kan sama. Oh iya sama Ken Ines. Ya. Ada apa Mbak Tosbul? Oh Mbak Tosbul belum laporan nilai ya. Berapa Mbak Tosbul? Pak saya nggak nyocokin loh Pak. Ya. Ya nggak apa nyocokin, nanti laporan aja saya berapaan. Nanti di message aja. Mumet dari layar. Iya saya satu kampus sama Ken Ines, sama Bu Ken Ines. Tutur apa dia KF ya? Pak tambah 1 jadi salah 6 saya. Oh Mbak Lalui salah 6. Kok kenapa kalau inbox tugas nggak pernah dilihat? Apa ada balasan gitu? Wih Mbak Tasbol 3. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman ngirim tugas terus gimana? Ya mungkin
Mbak Ninis mungkin anu ya. Mungkin dia sudah dilihat ya, cuma nggak tahu saya, atau mungkin gimana. Mungkin sudah dilihat kan, Facebook itu kadang-kadang kita sudah lihat tapi nggak anu apa? Nggak itu. Nggak terrecord sebagai sudah dilihat gitu. Pak gimana ngomongnya? Ya mungkin tanya sendiri ke Mbak Ninesnya ya. Oke, saya akhiri ya pelajaran pada malam hari ini ya. Pak, UASnya saya salahnya di mana? Oh, dapat berapa, Mbak? Itu nanti saya lihat lagi ya, Mbak Yona saya. Wah, bibitnya benar semua. Ya nanti saya chat pribadi nanti ya. Saya tutup dulu ya. Nanti saya kasih tahu salahnya di mana Mbak Yona saya UASnya ya. Oke, saya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.